Teman-teman, pembahasan saya kali ini masih tentang salah seorang dari kuasa hukum Roy Suryo, yaitu Abdul Ghafur Sangaji. Menurut saya, Abdul Ghafur Sangaji memiliki masalah yang sangat serius terkait dengan bagaimana ia memahami proses mengapa akhirnya Egy Sujana dan Damai Harilubis mendapatkan restoratif justice dan kemudian mendapatkan SP3, yaitu surat perintah penghentian penyidikan. Mengapa pemahamannya bermasalah? Karena menurut saya ia tidak menempatkan diri dalam memahami secara komprehensif dari niat baik yang dilakukan oleh Bang Egy dan Bang Damai ketika mereka mematikan ego mereka untuk kemudian datang ke kediaman Pak Jokowi dalam membangun silaturahmi. Jadi, ketimbang kita berdebat habis-habisan soal apakah ada atau tidak ada permohonan maaf dari tersangka kepada yang menjadi pemohon karena merasakan telah namanya dicemarkan dan difitnah serta ada rekayasa IT secara tidak bertanggung jawab, maka tepat seperti yang dikatakan oleh Bang Egy dan Bang Damai bahwa mereka berdua datang ke kediaman Pak Jokowi tidak meminta maaf, tetapi ketiganya dalam hal ini Pak Jokowi, Bang Egy dan Bang Damai saling-saling memahami terkait dengan apa yang dibutuhkan masing-masing pihak dan apa yang kemudian terrealisasi itulah bagian dari understanding atau pemahaman baik dari kedua belah pihak terkait dengan apa yang Pak Jokowi butuhkan, yaitu pemulihan nama baik dan sekaligus agar fitnah-fitnah yang menjatuhkan harkat martabatnya itu bisa dihentikan, paling tidak dari sisi Bang Egy dan Bang Damai Harilubis. Di sisi lain, Bang Egy secara khusus membutuhkan agar Pak Jokowi dapat meminta agar kepolisian kemudian menganggap pertemuan itu sebagai restoratif justice dan kemudian mengeluarkan SP3, yaitu penghentian penyidikan terkait dengan statusnya yang saat itu menjadi tersangka. Nah, karena itu teman-teman, saya ingin mengajak kita mendiskusikan bahwa Abdul Ghafur Sangaji nampaknya tidak memahami dengan baik proses itu, sehingga ia seperti hanya menjadi dalam tanda kutip corong dari Roy Suryo untuk menabuh genderang permusuhan dengan Pak Jokowi. Dan dalam konteks itu ia sepertinya sengaja menghindar memahami dengan baik, yang ada hanyalah bahwa ia ingin memastikan agar upaya untuk mempertanyakan mengapa SP3 itu keluar itu dianggap sebagai kekeliruan atau cacat prosedural dari para penyidik. Mengapa tidak 8 orang yang mendapatkan proses yang sama, tetapi kok hanya 2 orang saja? Menurut Abdul Ghafur Sangaji, ini adalah cacat prosedural yang sebenarnya dapat dipersoalkan, bahwa profesionalitas tidak dilakukan oleh para penyidik. Teman-teman, kita akan bincang hal ini. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, budaya, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, sekali lagi, mari dukung perkembangan channel ini dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video. Kalau itu bermanfaat bagi penguatan demokrasi kita, mari kita berjuang bersama melawan hoax, melawan dendam, fitnah, dan kebencian. Teman-teman, kita akan nonton pernyataan Abdul Ghafur Sangaji yang sebelumnya ada penjelasan juga dari Arianto Sutadi berikut ini. Kita nonton.
rehabilitasi itu. Adapun kemudian ada kekurangan-kekurangan, kalau itu kemudian itu dianggap itu melanggar hukum, ya di peradilan aja. Digugat bahwa itu supaya itu nggak kalau seandainya tidak setuju dengan itu ya aturan-aturan itu ya digugat aja supaya nanti ditentukan oleh atau otoritas, oh ya ini keliru, berarti nanti SPTK-nya polisi dibatalkan, mungkin yang terjadi kayak gitu. Tapi ini tujuan daripada polisi kan baik kan, menyelesaikan kasus dengan secepat-cepatnya dengan cara damai dan menampung semua aspirasi. Itulah. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan dan sebagainya itu, ya itu saya nggak ngerti apakah itu kekurangan apa tidak ya. Itulah yang namanya penafsiran hukum seperti tadi. Hukum itu selalu menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Ada orang bilang ya ada 10 pengacara, itu kalau diadu pengacara ada 12. Beda-beda gitu. Nah, itu jadi intinya gini lah. Dengan adanya SP3 ini nyicil polisi itu ya, menyelesaikan kasus ini sedikit demi sedikit bisa selesai dengan reda, sehingga kita ini tidak terombang-ambing dengan masalah ini. Ini kan masalah ini kan menyita perhatian publik ya, sehingga kita juga mestinya udah konsentrasi kepada bagaimana Pak Arianto, kira-kira menurut Pak Arianto, Pak, rujukan yang dipakai Polda Metro Jaya ini Perpol 8 2021 atau KUHP yang baru, Pak? Saya tidak tahu Saya hanya pengen konfirmasi saja. Saya tidak tahu. Karena saya tidak tanya penyidik. Ya, karena saya bukan penyidik. Tapi karena tentu berimplikasi hukum gitu. Ya. Kalau Perpol yang dipakai, kalau Perpol 8 implikasi hukum 2021. ya Pak ya, itu dianggap tidak ini. Di peradilan aja, Oh enggak, Pak. kami tidak ada kepentingan Nah, soal enggak, peradilan. gitu. Kami bukan pihak yang Iya, berkepentingan. makanya Bukan itu. itu. Catatan kami adalah ketika kita melakukan penegakan hukum, apalagi ini sekelas Polda Metro Jaya dalam perkara mantan presiden, tentu aspek-aspek hukum formil dan materialnya harus diperhatikan dengan tepat. Saya misalnya mengkomentari apa yang disampaikan oleh Bang Ade Darmawan ya, bahwa kalau Perpol 8 2021 dipakai karena di situ ancaman pidananya 5 tahun, tidak dipersoalkan ancaman pidananya, ya saya setuju betul. Saya udah baca Perpolnya soalnya. Tapi kalau kita kembali kepada dasar delik pidananya di pasal 5 Perpol 8 2021 clear itu, bahwa perkara yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan konflik di masyarakat, menimbulkan keguncangan, itu tidak boleh dilakukan restoratif justice. Kalau kita merujuknya pada pasal 5 Perpol 8 2021, itu clear itu. Silakan dibaca kalau Bang Ade mau baca. Ya. Jadi artinya menurut saya begitu kita mau menempuh restoratif justice sebagai dasar untuk keluar SP3, maka sebenarnya penerapan hukumnya harus dilakukan dengan cermat gitu. Ini perdana loh, SP3 perdana di KUHP yang baru, di KUHP yang baru, dan semuanya harus sesuai dengan aturan hukum. Kita bukan hanya bicara kewenangan, mohon maaf Pak Arianto ya. Kalau bicara kewenangan, betul ini kewenangan penyidik gitu. Tapi kan kewenangan, SP3 itu kewenangan penyidik. Tapi kewenangan kan harus berbasis pada hukum acara dan hukum material. Harus, ini penegakan hukum loh. Ini kan nasib orang ditentukan dengan penegakan hukum. Kalau penerapan hukumnya tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP, kemudian tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Perpol 8 2021, ya tentu menurut kami ini catatan kritis. Berarti penyidik Polda Metro Jaya dalam mengeluarkan produk SP3 tidak memperhatikan aturan hukum yang dibuat oleh negara, tetapi hanya karena dasarnya kewenangan, dan kewenangan itu di dalam hukum nggak boleh melampaui batas. Kalau dari pihak Roy Suryo CS tidak puas begitu dengan hasil SP3, kenapa tidak kemudian dipermasalahkan pra peradilan, ditahan nanti? Kita akan lanjutkan usai jeda, Pak. Ya teman-teman, saya berhenti di situ. Kita akan lanjut diskusi kita ya. Bagaimana kita menanggapi pernyataan Pak Arianto di satu sisi, dan di sisi lain ada pernyataan Abdul Ghafur Sangaji. Saya mulai dulu dari apa yang disampaikan oleh Pak Arianto ya. Saya kira ia tepat sekali ketika ditanyakan oleh Abdul Ghafur apa yang diterapkan dalam pemberian atau keluarnya SP3 atas Egy dan Damai. Dan Pak Arianto ya sebagai orang yang tentu sangat berhati-hati dan mantan penyidik, dia sangat paham bahwa pertanyaan itu bisa menjebak ya. Makanya dia sangat diplomatis katakan saya tidak tahu, saya tidak tanya kepada penyidik, dan itu benar sekali. Jadi apakah itu Perpol 8 ya, peraturan kepolisian atau Kapolri nomor 8, ataukah itu KUHP yang baru ya. Dan saya kira Pak Arianto sangat benar dan sangat berhati-hati, karena itu ia sangat tepat sekali menjawab hanya penyidik yang tahu, dan itu merupakan ruang kewenangan yang memang diberikan kepada para penyidik. Tetapi poin penting yang disampaikan oleh Arianto tadi adalah bahwa
kepolisian itu ya menyicil penyelesaian untuk adanya kepastian hukum. Ini penting sekali teman-teman. Jadi proses penegakan hukum itu di satu sisi adalah satu proses, tetapi itu belum selesai. Karena itu proses itu harus dilanjutkan dengan kepastian hukum, yaitu untuk melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu apa? Untuk 6 orang, khususnya 3 orang, ya, yaitu Roy Suryo Rismond dan Tiva, maka prosesnya adalah dengan pelimpahan berkas. Jadi pelimpahan berkas dari para penyidik ke kejaksaan, ya, jaksa penuntut umum nanti akan mempelajari apakah sudah langsung P21 atau masih P19, artinya harus ada yang dilengkapi oleh para penyidik. Nah, kita tunggu saja. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu depan ini sudah ada kepastian P19 atau P21. Nah, itu teman-teman adalah cara kepolisian untuk satu persatu ya diselesaikan, dan itu tidak perlu dianggap sebagai tindakan yang diskriminatif ya. Kalau kita pakai nalarnya Tiva Usiatia Sukma ya, yang selalu menyerang, sekarang yang diserang adalah kepolisian yang dianggap tidak profesional karena itu tidak adil dalam memberikan perlakuan terhadap ketiga mereka dengan 5 orang di klaster pertama. Karena di 5 orang klaster pertama itu sudah ada 2 yang mendapat SP3. Nah, inilah kemudian menjadi bahan percakapan dan diskusi di antara para kuasa hukum atau para pengacara. Nah, poin yang disampaikan oleh Pak Arianto ini benar sekali. Jadi kepolisian juga dalam kewenangannya berusaha menyelesaikan satu persatu ya, dengan mengeluarkan SP3 bagi yang memang ingin ya membangun jalan damai, membangun silaturahmi, dan sama-sama memunculkan apa yang disebut dengan understanding. Dan ini sesuatu yang masing-masing pihak menyambutnya dengan baik, dan sampai akhirnya ya restoratif justice ada, dan itu salah satu bahan pertimbangan. Tetapi kalau Anda dengar di stasiun televisi sebelah, Roy Suryo katakan tidak ada RJ, itu salah besar. Bang Yakub Hasibuan sangat benar ketika ia mampu menunjukkan dan membacakan keputusan SP3 itu salah satu pertimbangannya adalah adanya RJ. Dan rupanya ketika kedatangan Egy dan Damai ke Pak Jokowi itu dianggap sebagai sebuah keadilan restoratif, sampai akhirnya dilanjutkan dengan keluarnya SP3, dan itu sesuatu yang biasa saja. Jadi itu tidak perlu ditafsirkan. Ini sekali lagi ya, persis yang dikatakan oleh Pak Arianto, 10 ahli hukum tapi pendapatnya bisa 12. Nah, jadi itu yang terjadi. Jadi ini benar teman-teman. Ini soal tafsir, soal hermeneutik ya, bahwa kita bisa salah memahami atau kita bisa memberikan tambahan makna atas apa yang kita pahami. Jadi 10 pengacara, 10 ahli hukum berkumpul memahami satu kasus, tetapi hasilnya itu 12. Nah, jadi inilah teman-teman yang saya ingin katakan sebagai satu fakta dari kekuatan tafsir yang salah satunya adalah to make a meaning, artinya membangun atau membuat makna atas satu kasus atau satu fakta hukum atau satu informasi hukum misalnya. Nah, ini sekali lagi kembali ke pernyataan Pak Arianto, ini cara dan kewenangan kepolisian untuk menyelesaikan satu persatu, dan tidak perlu dianggap ini sebagai tindakan diskriminatif atau tidak adil dari para penyidik atas penanganan 2 klaster berbeda. Nah, sekarang teman-teman, catatan saya terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Abdul Ghafur Sangadji, menurut saya ada hal yang sengaja ia tidak clear jelaskan ya, tetapi ia sendiri blunder. Ya, dia sendiri akhirnya terjebak dengan omongannya sendiri ketika ia tanya, Pak Arianto, ini Perpol 8 atau ini menggunakan KUHAP yang baru? Nah, ia sempat katakan, ya, setuju dengan Bang Ade Darmawan bahwa ini Perpol 8, ya, nomor 8. Artinya RJ dan SP3 itu memang diatur dalam Perpol, ya, dan itu dianggap sebagai celah untuk terjadinya SP3 atas Egy dan Bang Damai. Nah, tetapi ia juga dalam hal ini Abdul Ghafur
terjebak dengan omongnya sendiri bahwa SP3 ini adalah yang pertama ya sebagai contoh dari penerapan KUHP yang baru. Nah, ini poin menurut saya sangat kritis teman-teman. Dan saya justru setuju ya, seperti kasus Panji Pragiwaksono yang dilaporkan terkait dengan beberapa hal setelah show mensreanya, maka poinnya bahwa sempat Profesor Mahfud MD katakan ia mau pasang badan dan ingin membela Panji, dan ia pastikan bahwa karena kejadiannya itu sekitar Desember yang akan diterapkan adalah KUHP lama. Tetapi ternyata ya rilis yang disampaikan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya, ternyata yang terjadi bahwa ya kepolisian menerapkan kepada Panji KUHP yang baru. Nah, inilah yang kemudian saya katakan teman-teman, kita sedang belajar bersama menyesuaikan dengan KUHP yang baru diputuskan pada 2 Januari yang lalu. Nah, ketika Abdul Ghafur Sangaji katakan bahwa SP3 ini adalah contoh penerapan dari KUHP yang baru, menurut saya lebih tepat. Mengapa? Karena dalam KUHP yang baru spiritnya adalah spirit kemanusiaan. Nah, spirit kemanusiaan ini penting teman-teman untuk mengingatkan kita semua bahwa hukum itu harus mengabdi kepada kemanusiaan, bukan dalam rangka hukum untuk memukul lawan atau bahkan menghancurkan orang lain yang kita anggap sebagai orang yang tidak bisa kita maafkan, kita tidak bisa ampuni, atau tidak bisa kita selesaikan masalahnya. Jadi semakin kita dalami KUHP yang baru, dan saya berkesempatan sudah mendapatkan satu buku yang saya sudah mulai baca, dan saya memang menemukan ada banyak insight, wawasan dari perbedaan KUHP lama dengan KUHP yang baru. Dan salah satu semangat yang diusung oleh KUHP yang baru itu adalah memanusiakan manusia, baik kepada mereka yang menjadi pelaku kejahatan, tersangka, ya, termasuk ketika menjadi terdakwa, termasuk itu adalah orang yang menjadi korban dalam hal ini, yaitu orang-orang yang memang mengalami sendiri penderitaan karena tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Nah, semuanya sama-sama punya ruang dimanusiakan. Nah, kalau itu yang menjadi poin pentingnya, mengapa ya Abdul Ghafur Sangaji dan kubu Roy Suryo ngotot mempertanyakan ya apakah ada RJ, mengapa keluar SP3, mengapa kok ada ya, dan tudingan-tudingan ada diskriminasi, ada perlakuan tidak inequality before the law misalnya ya. Menurut saya tidak perlu. Niatnya ya, kalau kita baca dari pernyataan Pak Jokowi, saya mengerti maksud Bang Egy, Bang Damai, dan karena itu saya segera ya meminta agar kepolisian ya menganggap pertemuan di 8 Januari itu sebagai restoratif justice, dan kemudian ya ditindaklanjuti oleh para penyidik yang ternyata ada 2 orang, dan itu diakui oleh Bang Egy ya, dan kita baru tahu, dan tugas mereka itu sebetulnya mengkonfirmasi ya bahwa restoratif justice itu ada, mereka menjadi saksi mengapa akhirnya keluar SP3 terhadap kedua tersangka itu. Nah, disinilah teman-teman yang saya ingin katakan ya, bahwa kepolisian dalam semangat KUHP yang baru, dan itulah sebetulnya yang tepat dikatakan oleh Abdul Ghafur Sangaji, bahwa ini bukan Perpol 8, tetapi ini adalah aktualisasi dari KUHP yang baru. Dan dalam KUHP yang baru jelas bahwa semua pihak ya, tersangka dan korban itu sama-sama punya ruang untuk mengalami proses pemanusiaan manusia, sehingga hukum itu ya tidak lagi untuk menghukum dalam arti menghancurkan dalam tanda kutip, tetapi memang ya hukum dipakai untuk semakin membuat manusia ya mengalami pemanusiaan atas dirinya. Jadi jangan salahkan kepolisian dengan keluarnya SP3. Masa sih kita tidak suka orang berdamai? Itu kan pertanyaan yang sangat eksistensial. Masa sih kita tidak senang kalau ada orang bersilaturahmi? Mengapa kita protes kalau ada orang yang mengambil jalan-jalan damai dengan orang lain yang ternyata orang itu kemudian menyambut dengan penuh
empati dan kemudian penuh respect dan hormat, ya. Dan itu yang dikatakan baik Bang Egy maupun Pak Jokowi. Jadi kita jangan kemudian menjadi orang yang akhirnya ketahuan bahwa bagi kita tidak ada damai karena apa? Permusuhan selalu yang kita kita selalu inginkan, atau bahkan saya selalu ulang-ulang katakan, dan inilah channel ini selalu berbicara dan selalu memberikan edukasi. Jangan mau dikalahkan oleh politik dendam, politik fitnah, politik cacian makian, dan politik kebencian. Kita lawan bersama semuanya itu. Jadi kembali ke apa yang saya ingin katakan, Bang Abdul Ghafur Sangaji, Anda nampaknya pura-pura tidak tahu atau sengaja ya tidak tahu, dan Anda keliru besar ketika katakan bahwa penerapan dari SP3 ini yang Anda anggap ini sesuatu yang mengganggu proses dan ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Anda keliru besar. Jadi kembali ke catatan yang saya ingin bagikan teman-teman terkait dengan apa yang kita lihat pada hari-hari ini, ya. Maka apa yang kita sebut sebagai restoratif justice itu adalah sesuatu yang positif, dan karena itu sesuatu yang kemudian bisa kita anggap itulah ya upaya kita menerjemahkan apa yang disebut sebagai aktualisasi dari KUHP yang baru, yang semangatnya atau spiritnya itu adalah memanusiakan manusia. Jadi itulah catatan saya dan kritik saya terhadap Abdul Ghafur Sangaji. Salam waras, salam YouTuber NKRI.